Kamu suka es krim karena rasanya dingin, creamy, dan susu banget kan? Tapi gimana kalau saya bilang yang selama ini kamu makan itu bukan es krim? Coba deh kamu lihat lemari esmu sekarang. Mayoritas produk yang kita sebut es krim di supermarket itu, bahan utamanya ternyata air dan minyak nabati, atau air dan minyak sawit. Minyak nabati itu apa? Itu bahasa halusnya dari minyak goreng kelapa sawit. Jadi teknisnya, kamu bukan lagi makan krim susu, tapi makan minyak beku manis yang dikocok dengan air. Hari ini kita akan bongkar total secara acak dari yang harga murah hingga mahal, mana es krim asli, yaitu real dairy, dan mana yang cuma frozen dessert, alias tiruan. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, kita perlu tahu apa sih es krim asli. Dari namanya aja jelas ya, yaitu ice dan cream, yaitu es dan krim. Secara tradisional, es krim itu cuma butuh 4-5 bahan. Yang pertama adalah krim kental, yaitu adalah kepala dari susu, sumber lemak utama susu. Yang kedua adalah susu, yang ketiga adalah gula, yang keempat adalah kuning telur untuk melembutkan, dan yang kelima adalah bahan perasannya, contoh biji vanili, coklat, stroberi, dan sebagainya. Nah, itu resep aslinya ya, tanpa air tambahan, tanpa minyak goreng sawit. Tapi karena krim susu itu mahal, industri memutar otak. Jadilah produk-produk yang akan kita bedah hari ini. Nah, untuk kamu yang mau tahu resep tradisional es krim yang sebenarnya, Anda bisa lihat video ini. Ini mengajarkan cara pembuatan es krim yang sebenarnya. Mari kita masuk ke videonya. Supaya adil, kita pakai tier list ya, berdasarkan fakta komposisi di labelnya. Jadi bukan dari rasa, karena rasa itu selera. Kita masuk tier S, yaitu kasta tertinggi, yaitu bahannya yang utamanya adalah krim dan telur. Tanpa air sebagai bahan utama ya, dan tanpa minyak sawit. Lalu kedua, tier E atau authentic, yaitu es krim jadul yang biasanya bahannya adalah susu murni dan telur. Resep asli tanpa tambahan bahan-bahan kimia pabrik. Ada tier B, yaitu dairy ice cream. Es krim susu yang menggunakan lemak susu tapi bukan minyak ya. Ada tier FD atau frozen dessert. Nah, ini adalah biasanya tiruan yang ingin menyerupai es krim yang menggunakan bahan airnya air dan minyak nabati. Di luar negeri dilarang disebut ice cream, jadi dia harus masuk kategori frozen dessert. Nah, kali ini kita juga sama, kita akan masukkan di kategori frozen dessert. Oke, kita akan mulai. Kita akan ambil es krim yang pertama kita, raja es krim di Indonesia, yaitu Walls. Kita akan pilih extra creamy classic vanilla. Ada tulisannya extra creamy dan ada tulisannya logo made with quality milk. Harusnya isinya susu dong, mari kita buktikan. Kita lihat komposisinya. Bahan pertama, air. Bahan kedua, gula. Bahan ketiga, padatan susu 9,1%. Bahan keempat, sirup glukosa. Bahan kelima, minyak nabati. Ternyata tekstur ekstra creamy itu didapatkan dari adukan minyak nabati, bukan dari krim susu. Bahan utamanya air. Susunya cuma 9% karena basisnya adalah air dan minyak. Jadi Walls ini kita akan masukkan di kategori FD atau frozen dessert, bukan es krim susu yang murni. Wah, pembukaannya sudah mengecewakan ya. Ternyata es krim ini bukan es krim yang asli. Oke, kita cari pembandingnya ya. Kita akan ambil yang mahal, yaitu Häagen-Dazs. Sama rasa vanilla. Harganya bisa mencapai 10 kali lipat nih dari Walls. Apakah isinya beda? Mari kita cek labelnya. Kita lihat, bahan pertama, krim 39%. Jadi hampir 40% isinya adalah kepala susu murni atau lemak susunya. Bahan kedua, condensed milk atau susu kental. Bahan ketiga, gula. Bahan keempat, egg yolk. Nah, kita bisa melihat, kenapa ada telur? Karena zaman dulu, kuning telur itu adalah pengemulsi alami yang bisa membuat es krim ini lembut dan creamy. Jadi ini adalah resep original, tanpa minyak sawit. Ini adalah definisi the real ice cream. Jadi ini jelas ya, tier S. Kita masukkan ke tier S. Sekarang kita ambil Campina Neapolitan. 3 rasa ya, strawberry, vanilla, dan coklat. Lihat logo birunya, ada tulisannya real milk. Luar biasa, berani banget kan klaimnya menggunakan real milk. Apakah ini akan seperti Häagen-Dazs masuk ke tier S? Kita lihat, kita baca komposisinya. Air, gula, padatan susu 9%, lalu lemak nabati. Jadi, klaim real milk ini memang benar sih ada susunya, tapi hanya 9% dari padatan susu. Sisanya tetap air, gula, dan minyak goreng kelapa sawit. Ataupun minyak goreng yang lain. Ini teknik marketing yang pintar sih sebenarnya. Tapi secara kualitas, maaf, Campina tetap masuk di tier FD atau frozen dessert. Sejauh ini yang murah isinya minyak.
Yang impor mahal isinya krim, jujur. Pertanyaannya, ada nggak sih produk lokal yang resepnya asli dan jujur? Nah, kita akan masuk. Kita menemukan harta karun. Karena saya dari Surabaya, kita bisa ngelihat ada es krim lokal namanya Eskimo. Harganya lumayan pricey sih, dan kemasannya sangat sederhana sekali. Tapi kenapa mahal? Mari kita baca komposisi labelnya. Komposisi yang pertama, susu, gula, telur. Udah, itu doang. Jadi tidak ada minyak nabati, tidak ada tambahan stabilizer. Teman-teman, ini adalah harta karun. Kalau di kotamu ada es krim seperti ini, coba tulis komen di bawah ya. Jarang banget ada pabrikan es krim yang pakai telur asli. Ini benar-benar resep old school zaman dulu. Mereka pakai telur sebagai pengental dan pengemulsi alami, bukan menggunakan bahan kimia. Jadi kita akan masukkan Eskimo di tier A atau authentic. Bagus banget nih. Kita lanjut ke merek selanjutnya. Kita lihat nih realita pasar yang sering diskon. Diamond. Kali ini kita akan masuk ke Diamond Strawberry. Warnanya merah segar, ada gambar strawberry. Kita coba cek isinya. Urutan pertama, air. Urutan kedua, minyak nabati. Ketiga, susu skim bubuk. Nah, polanya sama ya seperti Walls dan Campina tadi. Susu bubuknya cuma pelengkap yang membuat rasa creamy-nya dari minyak sawit. Jadi ini adalah realitas standar es krim murah di Indonesia. Enak, betul enak. Rasanya vanila, strawberry, coklat. Tapi apakah ini dari susu asli mengandung nutrisi susu? Ya Anda bisa melihatnya sendiri. Karena basisnya minyak, kita akan masukkan Diamond ini ke tier FD atau Frozen Dessert. Oke, kita masuk ke merek selanjutnya, yaitu Milo Cup dan Nestle Vanilla. Bisa lihat di dua gambar ini. Kita cek dulu dari Milo. Komposisi, air, bubuk Milo, gula, minyak sawit, padatan susu, lalu malt. Sedikit berbeda dengan komposisi bahasa Inggrisnya ya. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa lihat di bagian ini. Kita bisa melihat kalau susu bubuknya jauh di bawah. Bagaimana menurut Anda? Lalu bagaimana dengan Nestle Vanilla? Isinya kita lihat komposisi, air, gula, padatan susu, dan minyak sawit. Hampir sama ya. Tapi saya sedikit mengapresiasi Nestle. Coba lihat di dalam bahasa Inggrisnya. Tulisan kecil di label Inggrisnya ini menampilkan Vanilla Flavor Frozen Confection. Artinya, makanan penutup beku rasa vanila. Mereka tahu menurut aturan internasional, kalau lemaknya dari minyak sawit, tidak boleh disebut es krim. Jadi Nestle secara hukum memasukkannya di Frozen Dessert. Karena kali itu kita akan masukkan Milo dan Nestle ke Frozen Dessert. Lalu ada merek lagi berikutnya, yaitu Brook Farm. Mereka menuliskan ini adalah versi premiumnya dari Diamond. Jadi apakah beda? Komposisi Brook Farm, air, lemak susu atau krim, lalu susu bubuk skim, 11%, gula. Jadi bukan sekedar minyak nabati ya. Dari sini kita bisa tahu Brook Farm akan memiliki rasa yang lebih berat di lidah dan tekstur yang lebih padat daripada Diamond biasa, karena dia menggunakan lemak dari susu. Jadi ini adalah jalan tengah untuk kamu yang mau rasa susu asli tapi tidak semahal Häagen-Dazs. Tapi tunggu dulu, tadi kan kita baru cek satu rasa nih dari tiap merek. Apakah seperti Häagen-Dazs di rasa yang lainnya tetap asli atau jadi seperti merek-merek lokal nih? Mari kita buktikan. Tadi Häagen-Dazs Vanilla di tier S. Gimana dengan rasa stroberi dan coklatnya? Kita cek ya, label stroberi. Krim 35%, stroberi, susu, gula, kuning telur. Mari kita cek yang coklat. Krim 34%, susu, gula, kuning telur. Jadi tetap konsisten ya. Mau rasa apapun DNA-nya tetap sama, yaitu menggunakan krim telur. Jadi tidak ada minyak nabati yang menyelip di bahan komposisinya. Jadi seluruh keluarga Häagen-Dazs masih aman di tier S. Sekarang kita coba cek Diamond, cookies and cream. Tadi kan kalau yang Diamond strawberry isinya juga air dan minyak. Apakah versi cookies and cream-nya berbeda? Kita lihat komposisi, air, padatan susu, minyak nabati. Masih sama persis ya, cuma beda perasa doang. Jadi Diamond cookies and cream kita akan tetap masukkan di tier FD atau Frozen Dessert. Jadi dari sekian banyak merek yang ada di Indonesia, yang ada di supermarket ini, kita bisa membuat menjadi sebuah peta es krim. Tier S, saya pilih Häagen-Dazs. Isinya karena menggunakan krim, susu, dan telur. Dia murni dan padat. Tier E, otentik. Karena saya dari Surabaya hanya menemukan Eskimo, yang bahan utamanya susu dan telur, saya akan masukkan Eskimo ini. Ini adalah resep jadul yang otentik. Tier B, yaitu dari menggunakan lemak dairy. Kita akan masukkan di Brook Farm. Di
Dia ada air tapi dia menggunakan lemak dari susu atau krim, bukan dari minyak. Di terakhir ada tier FD, yaitu tier frozen dessert. Ada Walls, Campina, Diamond, Nestle, Milo, dan sebagainya. Yang isinya air, minyak nabati, dan susu bubuk. Jadi ini adalah menirukan es krim rasa aslinya, bukan dari krim susu. Jadi gimana supaya kita jadi lebih pintar memilih es krim? Yang pertama, Anda harus membalik kemasannya atau membaca komposisinya secara jelas. Apa yang Anda makan? Apakah benar dari susu atau dari campuran air dan minyak? Yang kedua, pernah ngerasa nggak sih kalau es krim yang murah itu pas diangkat tuh ringan banget. Jadi rasanya tidak berat gitu. Padahal kotaknya besar. Itu karena istilahnya adalah overrun, yaitu produsen yang sengaja mengocok air dan minyak dengan kecepatan tinggi supaya angin masuk ke dalamnya. Jadi bisa jadi 50% dari isi kotakmu itu cuma angin. Sedangkan kalau kamu coba yang tier S atau A, biasanya es krimnya akan lebih berat karena isinya menggunakan padatan krim dan telur, bukan campuran air dan minyak yang dicampur dengan kecepatan tinggi menghasilkan angin. Sekarang pilihan ada di tangan kamu. Kamu mau pilih frozen dessert atau es krim yang asli. Jika budgetmu terbatas, Anda bisa mencoba membuat sendiri dari video yang saya coba berikan di atas. Nah, setelah kita bahas susu, sekarang es krim, apa yang sebaiknya kita bongkar berikutnya? Keju kah? Butter, margarin? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Stay fit and stay healthy. See you.